Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Kursa Jamil. Saya dari kelompok 3. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang aliran Syiah, yaitu dari mata kuliah Ilmu Kalam dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Abdul Ghofi Setiawan. PowerPoint ini disusun oleh teman seperjuangan saya, 1. Abdul Rozak, 2. Aldino Firmansyah, 3. Dengan saya sendiri, Alifia Kursia Jamil. Berikut pembahasan yang pertama, pengertian aliran Syiah. Syiah adalah kelompok aliran atau paham yang mengidolakan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan keturunannya adalah imam-imam atau para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad SAW. Secara etimologi, kata Syiah berarti pengikut atau pendukung. Sedangkan secara terminologis, Syiah berarti orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali secara khusus dan berpendapat bahwa hanya Sayyidina Ali secara khusus dan berpendapat bahwa hanya Sayyidina Ali saja yang berhak menjadi khalifah dengan ketetapan nas dan wasiat dari Rasulullah, baik secara tersurat maupun tersirat. Pembahasan yang kedua, sejarah aliran Syiah. Kemunculan Syiah dalam sejarah terdapat perbedaan di kalangan ahli. Yang pertama, menurut Abu Zahra, Syiah mulai muncul pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Sedangkan menurut Watt, Syiah baru benar-benar muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Siffin. Dalam peperangan ini, sebagai respon atau penerimaan Ali terhadap arbitrase yang ditawarkan Muawiyah, pasukan Ali diceritakan terpecah menjadi dua. Kelompok yang pertama, kelompok mendukung sikap Ali atau dinamakan Syiah, dan kelompok yang kedua menolak sikap Ali atau yang dinamakan Khawarij. Kalangan Syiah sendiri berpendapat bahwa kemunculan Syiah berkaitan dengan masalah pengganti khilafah Nabi SAW. Mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan karena dalam pandangan mereka hanya Ali bin Abi Thalib saja yang berhak menggantikan Nabi SAW. Kepemimpinan Ali dalam pandangan Syiah tersebut sejalan dengan isyarat-isyarat yang diberikan Nabi SAW pada masa hidupnya. Pada awal kenabian, ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan menyampaikan dakwah ke kerabatnya, yang pertama menerima adalah Ali bin Abi Thalib. Diceritakan bahwa pada saat itu Nabi mengatakan bahwa orang yang pertama menemui ajakannya akan menjadi penerus dan pewarisnya. Pembahasan yang ketiga, pokok ajaran aliran Syiah. Kaum Syiah memiliki 5 pokok ajaran yang harus dianut oleh para pengikutnya, yaitu yang pertama At-Tauhid, yang kedua Al-Ad, yang ketiga An-Nubuwah, yang keempat Al-Imamah, dan yang kelima Al-Ma'ad. Yang pertama At-Tauhid. At-Tauhid kaum yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa, tempat bergantung semua makhluk, tidak beranak dan tidak diperanakkan dan juga tidak serupa dengan makhluk-makhluknya. Yang kedua Al-Ad, kaum Syiah memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maha adil. Allah selalu melakukan perbuatan yang baik dan tidak melakukan apapun yang buruk. Yang ketiga An-Nubuwah. Kepercayaan kaum Syiah terhadap keberadaan Nabi juga tidak berbeda halnya dengan kaum muslimin yang lain. Menurut mereka, Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk membimbing umat manusia. Yang keempat, Al-Imamah. Bagi kaum Syiah, imamah berarti kepemimpinan dalam urusan agama sekaligus dalam dunia. Bagi kaum Syiah, yang berhak menjadi pemimpin umat hanyalah seorang imam dan itu hanya ada pada keturunan Nabi Muhammad. Yang kelima, Al-Ma'ad. Secara harfiah, Al-Ma'ad yaitu tempat kembali. Yang dimaksud di sini adalah akhirat. Kaum Syiah percaya sepenuhnya bahwa hari akhirat itu pasti terjadi. Menurut keyakinan mereka, manusia kelak akan dibangkitkan. Jasadnya secara keseluruhannya akan dikembalikan ke asalnya baik daging, tulang maupun ruhnya. Berikut pembahasan ciri khas aliran Syiah. Ciri khas pengikut Syiah yang sangat mudah dikenali yaitu mengenakan songkok hitam dengan bentuk tertentu, tidak sholat Jumat. Mereka juga tidak akan menunjukkan penghormatan kepada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Pada bulan Ramadan, penganut Syiah tidak langsung berbuka puasa setelah azan maghrib.
Penganut Syiah tidak akan hadir dalam kajian dan ceramah Ahlus Sunnah. Pengikut Syiah jarang sholat jamaah karena mereka tidak mengakui sholat 5 waktu, tapi yang mereka yakini hanya 3 waktu saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.